Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan prospek pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2026. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Bapak David Sutianto selaku Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. Ya, Pak David, kalau kita melihat di tahun 2025 beberapa kali indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ini sempat mencatatkan rekor all time high. Tapi kita akan melihat secara keseluruhan dulu, Pak. Sebetulnya di tahun 2025 ini bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah memang sudah sesuai ekspektasi dari para analis? Ya, jadi bicara tahun 2025 ini merupakan tahun yang sangat rollercoaster sekali ya. Di awal tahun kita mengalami tekanan yang cukup besar, kemudian volatilitas juga tinggi, yang berakibat pada Maret 2025 kita sempat mengalami yang namanya trading halt, kemudian ada panic selling juga di sana. Akhirnya otoritas dan regulator bergerak dengan cepat, memberikan beberapa stimulus, diantaranya adalah ada diperbolehkan buyback tanpa RUPS, kemudian juga adanya batasan auto reject bawah atau ARB yang sifatnya asimetris, dan kemudian BI juga memberikan kelonggaran mengenai suku bunga. Nah, ini mengakibatkan akhirnya IHSG bisa meningkat dengan signifikan, bahkan beberapa kali mencatatkan rekor tertinggi ya, kalau nggak salah 12 atau 13 kali, hingga ke 8.700-an, dan ini merupakan hal yang cukup baik ya untuk pasar modal Indonesia. Kami melihat di sini Eee, tahun 2025 ini benar-benar tahun yang sangat volatil sekali, diawali dengan pergerakan IHSG yang tertekan, dan sekarang akhirnya bisa ditutup menguat dan bahkan bisa saat ini mungkin hanya tinggal selangkah lagi ya menuju ke IHSG ke Rp9.000. Baik, Pak David, secara sektoral di tahun 2025 yang kinerjanya paling baik apa, Pak? Saya melihat di sini justru bukan dari sisi sektor saja ya, tapi kita melihat di sini tahun 2025 ini IHSG banyak sekali ditopang oleh saham-saham baru atau kita sebutnya new blue chip stock ya. Jadi di sini cukup banyak saham-saham terutama di sektor energi terbarukan, kemudian juga ada beberapa saham terkait dengan konglomerasi yang akhirnya mencatatkan kinerja dengan kenaikan yang sangat tinggi dan akhirnya menjadi driver bagi IHSG. Sedangkan untuk sektor-sektor unggulan IHSG seperti misalkan perbankan, ini malah cenderung stagnan ya, bahkan cenderung banyak di net sell oleh investor asing. Jadi di sini tahun 2025 ini benar-benar IHSG ini ditenagai oleh new engine seperti saham-saham konglomerasi. Baik, Pak David, kalau kita lihat juga nih di tahun 2025 tuh banyak dinamika keluar masuk dana di pasar saham. Kira-kira dari sisi investor asing dan domestik, ini mana yang sekarang mendominasi pasar saham kita, Pak? Ya, tentu saja kalau kita bilang tahun 2025 saat ini IHSG banyak sekali ditopang oleh investor domestik ya. Kita Hmm. bisa melihat kalau sampai sekarang kira-kira itu masih net sell sekitar 18 triliunan oleh investor asing. Dan sebagian besar itu terjadi di saham-saham big bank kita. Top 4 yang paling banyak dijual ini adalah top big bank kita, kemudian juga ada beberapa blue chip kita yang cukup banyak dilepas oleh investor asing. Nah, akan tetapi investor asing tentu tidak hanya menjual ya, tapi juga masuk di beberapa saham, terutama di sektor tambang, kemudian ada beberapa juga masuk di infrastruktur. Tapi saya melihat memang investor lokal di tahun 2005 ini memang menjadi penopang yang sangat luar biasa bagi IHSG, dan kemudian IHSG akhirnya bisa berbalik menguat setelah awal tahun mengalami pelemahan. Dan kalau boleh menjadi catatan dari kami adalah bagaimana peraturan atau reject bawah yang dibatasi oleh Bursa Efek hingga saat ini itu menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif dalam membuat pergerakan IHSG sehingga IHSG lebih mudah untuk naik dibandingkan dengan turun. Dan kebijakan itu masih berlangsung hingga saat ini dan itu yang mendrive IHSG untuk cenderung lebih mudah untuk bergerak naik dibandingkan dengan turun seperti itu. Hmm. Untuk tahun 2026, Pak David, apakah peran investor, terutama retail domestik, ini semakin mendominasi dibandingkan asing untuk tahun depan? Ya, kita berharap memang dengan
dengan semakin besarnya investor domestik kita, tentunya ini akan berpengaruh terhadap yang namanya market depth ya, atau kedalaman pasar. Hmm. Jadi semakin dalam pasar modal suatu negara, semakin stabil pergerakannya dan cenderung tidak terlalu volatile. Nah, market gap inilah yang menjadi salah satu program prioritas dari otoritas untuk terus ditingkatkan. Dan kami pun melihat trennya, sepertinya tahun 2026 investor asing saat ini sudah mulai melakukan selective buying ya terhadap beberapa saham, dan kami berharap juga kalaupun nanti tahun 2026 itu bisa berjalan, uh, investor domestik masih menjadi lokomotif utama dari pergerakan IHSG pada tahun 2026. Di tengah saat ini cukup banyak isu ya terkait dengan adanya rebalancing MSCI dan lain sebagainya. Overall kami memang melihat investor domestik masih tetap akan mendominasi di tahun 2026. Oke, masih berpotensi untuk tahun 2026. Tapi Pak, kalau kita melihat perjalanan di tahun 2025 dan kita sudah di penghujung 2025 menuju 2026, sebetulnya bagaimana performa indeks harga saham gabungan kita jika kita bandingkan dengan negara tetangga ataupun emerging market lainnya, Pak? Ya, tentu saja performanya sangat baik ya, bisa kita lihat dibandingkan dengan indeks dari negara-negara lain. Di tahun 2025 ini kita bergerak dengan cukup baik, kita mencatatkan cukup banyak kenaikan. Kemudian kalau saya boleh lihat dari sisi market cap, kita sudah bisa menembus angka 15.000 triliun, yang dimana ini merupakan salah satu target dari government untuk bagaimana IHSG ini bisa berjalan. Dan target 15.000 triliun itu sebenarnya target multi years ya, tapi tahun ini bisa dicapai, dan saya melihat sangat baik sekali kinerja IHSG di tahun ini. Meskipun memang baiknya kinerja IHSG di tahun ini tentu ditopang oleh serangkaian kebijakan yang sangat mendukung dengan kondisi market, dan juga cukup banyak stimulus-stimulus yang digerakkan oleh pemerintah untuk market bergerak cukup baik di tahun ini. Tapi Pak, melihat pasar kita, seberapa menarik di mata asing sebetulnya? Oke, tentunya dalam hal ini cukup banyak ya faktor yang menyebabkan investor asing akan masuk atau tidak ke pasar kita. Yang Hmm. pertama adalah kita melihat masih banyak aktivitas beli yang dilakukan oleh investor asing ya. Dalam hal ini dalam beberapa waktu terakhir, investor asing cukup banyak selective buying ke beberapa saham. Kemudian juga kita juga harus melihat juga bagaimana dengan pengaruh nilai tukar. Saat ini di menjelang akhir tahun rupiah kita agak sedikit mengalami pelemahan ya, sudah tembus di 16.700-an, dan ini yang menyebabkan investor asing juga melihat pasar kita mungkin akan cukup murah bagi mereka. Akan tetapi kalau pelemahannya cukup signifikan, ini membuat nanti kenaikan dari IHSG tidak menjadi terlalu menarik buat mereka. Karena kenapa? Karena kenaikan IHSG ini bisa ke-wipe dengan pelemahan rupiah. Nah, ini yang memang menjadi salah satu faktor penting bagi kita, bagaimana kita bisa menarik investor asing. Lalu kemudian setelah itu juga kita harus melihat juga volatilitas dari global, yang dimana saat ini The Fed cenderung menurunkan tingkat suku bunga, yang dimana itu biasanya bagus untuk capital market, dan juga beberapa stimulus yang kemungkinan besar akan dilakukan yang akan menambah likuiditas pasar. Tentu kita akan berlomba-lomba berupaya agar likuiditas itu bisa masuk ke market di Indonesia, supaya bisa menjadi sentimen pendorong bagi IHSG di tahun 2026. Jadi overall sebenarnya asing masih menarik melihat Indonesia, tapi memang ada beberapa tantangan dan juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa membuat mereka ini menjadi semakin tertarik dengan ya dengan Indonesia gitu. Pak David, tapi secara valuasi pasar kita kalau dibandingkan dengan emerging market lainnya ini juga masih menarik. Uh, saya melihat saat ini IHSG ini berada di sebentar. Kalau untuk PI-nya di 23 kali, PBV-nya di 2,7 kali. Menurut saya masih cukup baik ya dibandingkan dengan beberapa market lain. Tapi memang kalau misalnya kita melihat dengan beberapa emerging market lain, kita memang lebih murah dibandingkan dengan beberapa market seperti di India. Tapi kalau kita melihat beberapa market yang di Asia Tenggara lain seperti China, kemudian Korea, memang sedikit agak tinggi. Akan tetapi memang prospek pertumbuhan di Indonesia ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dua negara tadi. Jadi secara overall kami melihat kita masih sangat-sangat menarik sih. Apalagi kalau kita bandingkan dengan market di US sendiri yang saat ini sudah secara valuasi ya sudah naik cukup banyak dan sangat tinggi, dan Indonesia masih belum setinggi di US sana. Oke.
Oke, baik. Pak David, tentunya kami juga ingin tahu bagaimana prospek di tahun 2026. Kira-kira pasar dan investor akan lebih hati-hati lagi atau seperti apa? Tapi tahan dulu Pak, karena kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.